Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai identifikasi kualitatif metode sekunder golongan flavonoid. Nah, identifikasi ini kita lakukan dengan dua cara. Pertama, ketika kita menggunakan reagen, kita menggunakan reaksi ya, dan kita menggunakan nanti juga menggunakan KLT, kelompok lapis tipis dengan KLT dengan eluen campuran antara butanol, asonstat, dan aquades atau dengan beristilah eluen BAA. Adapun pertama, kita di sini menggunakan ekstrak temulawak sebagai sampelnya, ya. Kemudian ada N-heksan, ada bahan lagi etanol, ada lagi logam zinc atau Zn ya, dan ada lagi bahan tapi tepatnya di nilai asam, yaitu asam klorida HCl pekat. Oke. Yang pertama, di sini ada ekstrak temulawak ya, kita tambahkan dengan N-heksan. N-heksannya secukupnya aja, dikit aja, nggak usah terlalu banyak ya. N-heksan ini berfungsi sebagai pencuci ya, pencuci ekstrak. Di sini kita cuci hingga ekstrak ini N-heksannya berwarna jernih. Jika masih seperti ini, kita aduk sebentar ya, supaya nanti dia tercuci sempurna dengan N-heksan. Nah, ini masih belum, kita tambahkan sedikit lagi ya dengan bantuan cawang pisah supaya nanti lebih nggak jatuh ya. Nah, kita tambahkan sedikit sampai nanti jernih ini ya, sampai jernih. Nah, karena kita tahu N-heksan itu kan pelarut nonpolar, jadi dia tidak melarutkan senyawa flavonoid. Jadi nanti di sini kita fokuskan untuk menganalisa golongan flavonoid yang bukan merupakan nonpolar. Oke. Nah, kita tunggu sebentar hingga dia agak agak mengendap ininya. Kalau masih kayak seperti ini, kita boleh tambahkan lagi N-heksannya. Nah, sampai nanti di atasnya ini jernih N-heksannya ini. Nah, ini kalau seperti ini kita bisa lakukan dekantasi ya. Kita bisa lakukan dekantasi. Caranya ini kan kita ada spatula. Ini kita tempel atasnya di sini. Kita menggunakan penyaringan mendekantasi. Kita saring secara perlahan. Jangan sampai residunya terikut ya. Kita hanya ke pelarut N-heksannya saja, karena nanti di sini kita ini ingin melarutkan residunya dengan pelarut etanol. Nah, kita perlahan di sini kita saring dengan cara dekantasi. Kemudian coba kita kasih lagi dengan N-heksan. Nah, tampaknya N-heksannya sudah mulai sudah mulai jernih, sehingga kita tinggal saring lagi ini ya. Kita saring lagi dengan cara dekantasi. Nah, sudah. Kemudian ada residunya kan ya. Sisa residu ini nanti kita larutkan dengan etanol. Nah, kita aduk dulu N-heksannya ya. Kita aduk dulu N-heksannya. Sisa residunya kita tambahkan dengan etanol 20 ml. Nih. Kita menggunakan bantuan gelas ukur. Sudah, ini kita masukkan ke sini. Kita tutup dulu, soalnya kalau ini pastikan ketika menggunakan pelarut yang volatil, setelah penggunaan langsung kita tutup ya. Ini kita masukkan ke residunya ekstra tadi, kita tambahkan sambil kita aduk perlahan. Nah, kita aduk perlahan yang untuk ekstrak residunya ini. Nah, kita aduk. Kemudian setelah kita aduk seperti ini, pastikan di sini tidak ada residu lagi ya.
Tapi kalau ada pun ya tak masalah, kayak nanti kita saring lagi. Nah, ya sudah kita aduk, kita lakukan penyaringan dengan bantuan ini ya, bantuan dari kita saring. Nanti kita pakai colong gelas. Cara lipatnya seperti ini. Nah, terus ini kita buka. Nah, sudah seperti ini. Kita pakai bantuan colong gelas untuk menyaringnya. Nah, seperti ini ya, penyaringan ya. Nah, bisa dulu. Siapa tahu masih ada residu yang bisa terlarut. Kemudian kita amati di sini residunya hampir terlarut sempurna ya. Jadi artinya di sini kita benar-benar mengambil fraksi etanol dari flavonoidnya, dari ekstrak tadi ya. Oke, kita pelan-pelan di sini. Kita saring. Nah, kita saring beberapa waktu. Nah, sudah, kita tunggu ya. Nanti hasil penyaringan ini nanti kita masukkan ke 4 tabung reaksi ini ya. Nanti kita jadi bagi 4. Jadi yang satu ini, jadi ada yang sebagai belangkoknya, yang ini nanti tambah HCl pekat yang B, yang C ditambah HCl pekat plus logam Zn, yang D ini nanti kita gunakan sebagai sampel yang kita totalkan ke KLP ya. Langkah berikutnya, ketika sudah kita saring jadi 4 bagian, untuk tabung reaksi B dan C kita tambahkan dengan HCl pekat. Masing-masing kita tambahkan 10 tetes ya. Amati masing-masing penambahannya mengakibatkan terjadi perubahan warna ya. Nah, kemudian untuk yang tabung B yang telah berisi larutan ekstrak dan hasil pekat, kita panaskan dengan Bunsen ya. Di sini kita amati terjadi perubahan atau tidak. Jadi di sini kalau perubahannya dari warna merah ke ungu menandakan adanya gangguan flavonoid. Ya, coba kita amati di sini ada perubahan warna ya dari warna awalnya ya. Pemanasan sampai mendidih ya. Kita lakukan pemanasan, diusahakan posisinya agak 40 derajat di mana menjauhi dari paktikan ya. Jangan sampai nanti panasnya kena muka. Jadi kita harus hati-hati. Sudah seperti ini kita angkat, oke? Nah, kemudian ini kita matikan ya. Oke. Berikutnya yang tabung C yang telah kita isi dengan ini kita bandingkan. Jadi yang tabung B ini kalau kita lihat yang setelah dipanaskan dia bukan lebih pekat dibandingkan tabung C yang belum pemanasan. Selanjutnya tabung C yang telah diberi asam klorida tadi kita tambahkan dengan logam Zn sedikit saja. Nah, tambahkan logam Zn. Nah, sip. Oke, di sini. Nah, bisa kita amati ada perubahan warnanya kan ya. Yang belangko yang tabung A berwarna coklat dari tadi ya, karena warnanya kuning kan kita asal temulawak jadi ini kuning tua. Kemudian yang tabung B karena kita tambahkan HCl dan kita panaskan ada perubahan warna menjadi lebih pekat. Kemudian yang tabung C kita kasih HCl tadi dan Zn dia berwarna hijau ya, hijau tua ini karena warna aslinya asalnya adalah kuning, jadi kita tambahkan jadi lebih ke arah hijau. Berikut ini adalah hasil uji kualitatif metabolit sekunder flavonoid di mana pada tabung A residu ekstrak yang tadi dilakukan dengan etanol berwarna kuning tetap ya. Di sini yang tabung A tidak kita kasih apa-apa.
Yang tabung B tadi kita beri dengan HCl pekat yang dilanjutkan dengan pemanasan. Yang tabung C kita tambahkan HCl pekat dan logam Zn. Pada tabung B di sana terlihat bahwa terjadi perubahan warna yang signifikan dari residu ekstrak yang dengan etanol tadi, dia menjadi warna merah pekat. Artinya di sana jelas pada temulawak mengandung flavonoid. Kemudian yang untuk C di mana HCl ketika direaksikan dengan flavonoid dan Zn, dia menunjukkan warna hijau. Jadi lebih warna hijau, artinya dia mengandung aglikon dan glikosida dari flavonoid tersebut. Berikutnya untuk uji flavonoid, di sini kita melakukan uji KLT, di mana nanti sampelnya adalah sampel dari botol D, dari tabung D, di mana sampel residu etanol ya kita gunakan sebagai sampel untuk KLT ini. Sama seperti prosedur KLT lainnya, kita totalkan pada bagian bawahnya. Totalkan sedikit, terus kita keringkan sebentar, kita tambahkan lagi ya. Nah, kita keringkan dulu sebelum kita tambahkan elusi. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita siap masukkan ke chambernya. Eluennya yang digunakan untuk identifikasi flavonoid adalah campuran dari butanol, asam asetat, dan aquades atau kita kenal istilah BAA. Kita masukkan ke chamber yang telah jenuh oleh eluen. Kita tunggu hingga terelusi mencapai tanda batas yang kita tentukan. Nah, ini saya tunjukkan part KLT dari uji kualitatif flavonoid, di mana tadi dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen, butanol, asam asetat, aquades. Tampak di sini pada pengamatan menggunakan lampu UV dengan panjang gelombang 254 terdapat tanda berwarna kuning ya. Ya jelas. Coba jelas di sini. Berwarna kuning ya. Nah, coba diamati dengan panjang gelombang 366. Nah, ketika pengamatan dengan panjang gelombang 366, tampak di sana juga ada nada berwarna kuning. Untuk menjelaskannya, kita bisa menambahkan reagen amonia untuk memperjelas adanya flavonoid atau tidak. Nah, di sini ketika ditambahkan dengan amonia, di sini terbentuk noda berwarna merah. Nah, warna merah ini menunjukkan dua golongan flavonoid. Nanti kita cek dia golongan flavonoid apa ya.